Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Selamat pagi saya sampaikan kepada seluruh teman-teman mahasiswa program studi pendidikan Tadris biologi, baik biologi 1A maupun 1B. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa menjalankan seluruh aktivitas kita di hari ini dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Baik teman-teman, untuk hari ini tema kita adalah berkaitan dengan toleransi dan kerukunan umat beragama dalam Al-Quran dan hadis. Toleransi itu merupakan hal yang sangat penting. Ya, mengapa? Karena toleransi ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bernegara. Namun yang perlu harus kita pahami bahwa toleransi itu bisa berjalan dengan baik apabila ada rasa saling percaya atau mutual trust. Karena tanpa adanya rasa saling percaya, mustahil toleransi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi intinya bahwa sebagai warga negara, kita diciptakan oleh Tuhan itu penuh dengan berbagai macam perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ada perbedaan warna kulit, mengingat Indonesia itu sangat luas. Saudara-saudara kita yang berada di Papua, mereka mempunyai kulit yang berbeda dengan kita yang ada di Jawa misalkan. Karakter mereka pun, cara bicara, logatnya, dan seterusnya itu berbeda dengan kita. Kemudian keyakinannya pun juga banyak yang berbeda dengan kita. Yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, karena itulah toleransi sangat diperlukan. Kalau tidak ada yang namanya toleransi, maka boleh jadi itu semuanya akan tercerai-berai satu dengan yang lainnya. Ya, nah toleransi itu membutuhkan rasa saling percaya. Harus husnudzon antara satu dengan yang lainnya, tidak boleh tidak. Kalau yang ada dalam diri kita adalah suudzon, tidak percaya dengan saudara kita yang lain, maka yang terjadi ya keretakan di dalam hubungannya. Toleransi itu tidak akan berjalan tanpa adanya rasa percaya. Nah, di Indonesia mutual trust itu terkikis semenjak peristiwa reformasi yang berakibat pada turunnya rezim Orde Baru. Hingga saat ini kita masih merasakan banyaknya perbuatan yang menunjuk pada perbuatan intoleran, baik antar masyarakat dengan masyarakat, antar agama, bahkan rakyat dan pemerintah. Jadi ini sebagai sebuah akibat ketika pada saat itu rezim Orde Baru berkuasa, mereka banyak melakukan kesalahan, kemudian masyarakat bergolak pada sekitaran tahun 99 itu, sehingga menurunkan rezim Orde Baru. Nah, karena peristiwa inilah banyak kemudian antara satu dengan yang lainnya itu kurang percaya atau mulai berkurang trustnya, rasa percaya satu dengan yang lainnya. Yang Jawa tidak percaya dengan masyarakat misalkan adalah masyarakat etnis Cina kala itu, yang kemudian banyak toko-tokonya yang dibakar dan seterusnya. Masyarakat pun juga kurang percaya dengan pemerintah. Mengapa? Karena pada saat itu korupsi yang berujung pada turunnya rezim Orde Baru itu kemudian semakin merata, dan masyarakat menganggap bahwa kalau orang itu sudah berkuasa pasti mereka melakukan korupsi dan seterusnya. Kebijakan yang dilakukan itu banyak berpihak hanya kepada orang-orang tertentu saja dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian mengikis rasa saling percaya antara satu dengan yang lainnya akibat terjadinya peristiwa reformasi kala itu. Nah, sampai hari ini masih kita rasakan. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan atau merintis kembali mutual trust itu? Yang pertama adalah dengan kita melakukan rekonsiliasi, duduk bareng, kemudian melakukan pembicaraan yang di situ bisa mengarah kepada
terciptanya rasa saling percaya antara satu yang dengan yang lainnya. Kemudian perlunya gerakan alternatif yang didasarkan pada semangat perdamaian dan anti kekerasan. Jadi karena tidak adanya trust itu, terkadang orang itu melakukan sesuatu ya semaunya sendiri. Kadang-kadang hukum rimba itu berjalan. Nah, disinilah pentingnya untuk menciptakan satu alternatif baru. Ya, alternatif baru di mana di situ dijiwai oleh semangat perdamaian, semangat untuk anti kekerasan. Jangan sampai ada hukum rimba lagi. Kalau misalkan ada masalah, ya cobalah dilakukan diskusi, dilakukan klarifikasi terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Kemudian perlunya proyek bersama untuk mencapai tujuan bersama di masa depan yang ingin diwujudkan. Nah, toleransi dan kerukunan umat beragama di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengubarkan semangat kebencian, permusuhan, pertentangan, atau segala bentuk perilaku negatif, represif, yang mengancam stabilitas dan kualitas kedamaian hidup. Itu tidak ada Al-Quran. Al-Quran menyerukan agar setiap muslim menghargai orang atau pihak lain. Tuhanlah yang menghendaki adanya perbedaan tersebut, tidak hanya dalam hal fisik, suku, bangsa, dan agama, melainkan juga dalam hal gagasan, ide, dan keyakinan. Keragaman merupakan bentuk sunatullah yang tidak tergantikan dan tidak terbantahkan. Karenanya setiap orang mesti bisa menghargai dan menghormatinya, bukan menjadikannya sebagai alasan untuk saling menyerang dan menjatuhkan. Karena memang manusia itu diciptakan berbeda. Seluruh dunia ini satu dengan yang lainnya. Kalau kita mau mencari kesamaannya, ya, itu sangat sulit. Bahkan antara bayi yang kembar dengan wajah yang identik sama, itu pun masih tetap berbeda. Karakternya mungkin berbeda, atau ada dari sisi fisiknya yang itu bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Itu tetap ada. Nah, oleh karenanya keragaman itu sesungguhnya bukan menjadi sebuah alasan bagi seseorang untuk saling menyerang satu dengan yang lainnya. Tetapi sebaliknya keragaman, perbedaan itu justru menjadi sebuah alasan bagi seseorang untuk menghormati, menghargai. Bahkan kita bisa belajar perbedaan tersebut atau belajar dari orang lain karena memang adanya perbedaan. Contoh, kita misalkan tidak ahli dalam bidang permesinan, perlistrikan, atau yang lain. Kita bisa belajar dari orang lain yang lebih lihai, lebih tahu, dan lebih mengerti mengenai hal itu. Kita bisa belajar dari mereka. Nah, ini penting untuk kita pahami. Nah, toleransi dan kerukunan dalam hadis. Jadi kalau di dalam hadis bagaimana? Di dalam hadis itu banyak dijelaskan, ya. Banyak dijelaskan. Termasuk diantaranya itu adalah seorang Yahudi yang bertanya mengenai ruh kepada Nabi, lalu Nabi menjawabnya. Ini menunjukkan bahwa ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun ada orang non Muslim yang bertanya kepada beliau, beliau pun juga meresponnya dengan baik, menjawab pertanyaan. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalila, misalkan. Itu termasuk diantara hal yang menunjukkan bahwa Rasul itu ternyata juga punya respek kepada orang non-muslim. Kemudian di dalam sebuah hadis itu juga ada, ya, satu peristiwa yang menceritakan bahwa perempuan Yahudi itu mengingatkan tentang siksa kubur. Nah, ketika perempuan Yahudi mengingatkan kepada Rasulullah mengenai siksa kubur itu, Nabi mengindahkan dan meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur itu. Ya coba, kalau Nabi kemudian tidak menaruh simpati, Nabi tidak menghormati, tidak menghargai, kira-kira kan Rasul ya mendiamkannya aja, Allah ya, orang Yahudi aja kok. Ternyata enggak. Rasulullah justru mengindahkan hal itu dan kemudian mohon kepada Allah perlindungan atas siksa kubur itu. Nah, ini sangat menunjukkan bahwa Rasul itu sangat toleransi.
Kemudian Nabi memberi penghormatan dengan berdiri terhadap jenazah seorang Yahudi. Jadi pernah suatu saat melintas jenazah seorang Yahudi. Lantas Rasulullah kemudian berdiri, proses. Sahabat protes kepada Rasul, ya Rasul, itu adalah jenazahnya orang Yahudi. Maka Rasul justru menjawab, kalau seandainya ada jenazah meskipun itu orang non-muslim, maka kita wajib untuk menghormatnya. Bukan kita menghinanya, tidak. Karena meskipun itu non-muslim, mereka pun juga ciptaan Allah, makhluknya Allah. Kemudian Nabi mengunjungi anak seorang Yahudi yang sedang sakit. Nabi merasa lebih berhak untuk berpuasa Asyura daripada Yahudi. Nah ini, jadi Rasulullah pun juga puasa di bulan Asyura, di hari Asyura tanggal 10. Tapi karena mendengar bahwa Yahudi dan Nasrani juga puasa di bulan itu, di tanggal itu, maka Rasul bercita-cita di tahun yang akan datang itu beliau akan puasa di tanggal 9-nya juga, Tasu'anya. Kemudian Nabi menggadaikan baju besi kepada Yahudi. Jadi kan Rasul ada kepercayaan kepada orang Yahudi. Coba kalau nggak percaya, nggak mungkin Rasul akan menggadaikan bajunya kepada orang Yahudi, itu tidak mungkin. Kemudian Nabi menyerahkan tanah Khaybar kepada Yahudi dengan sistem bagi hasil. Loh, ini kan, coba kalau seandainya Nabi tidak menaruh hormat, tidak menaruh simpati, juga Nabi tidak memiliki rasa toleransi, pastinya Nabi tidak akan menyerahkan hal itu kepada orang Yahudi. Justru mungkin beliau akan menyerahkan kepada orang-orang Muslim, tapi nyatanya tidak. Kemudian Nabi menjawab salam Yahudi dengan wa'alaikum. Jadi ketika ada orang Yahudi yang atau mungkin Nasrani yang mengucapkan salam, Nabi menjawabnya dengan wa'alaikum. Mengapa demikian? Karena pernah suatu saat ada seorang yang mengucapkan salam kepada Nabi, tetapi itu mengganti dengan assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Maka Rasul menjawab, tetap dijawab oleh Rasul, wa'alaikum. Jadi tidak dilanjutkan assalamnya enggak, tetapi dengan wa'alaikum. Karena barangkali kadang-kadang mereka merubah redaksinya sehingga artinya pun maknanya pun juga berbeda. Nah, demikian teman-teman untuk tema kita kaitannya dengan toleransi. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kita dan juga pada pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih. Syukran jazilan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.